Oke guys, selamat siang nih guys. Tepatnya kali ini nih tanggal 17 Maret 2024 nih guys. Biasa boring-boring nih guys. Kita mau kasih sedikit clue atau tutorial ya. Clue atau tutorial bagaimana caranya teman-teman nih yang mengajukan kredit motor di TDI Motor supaya bisa di ACC teman-teman ya. Pertama-tama nih teman-teman tolong disimak ya, walaupun maaf nih omongan kita mungkin agak sedikit-sedikit kurang bermanfaat gitu ya. Malum lah yang namanya sales ya kan, kita lagi cari nih bagaimana caranya si customer ini atau customer kita yang mau kredit motor itu bisa di ACC leasing. Habis pusing teman-teman ya. Banyak teman-teman di sini yang BI checking, yang udah pernah survei sono sini dan sebagainya, itu banyak ditolak katanya, tapi lari ke kita terus minta bantu data supaya bisa di ACC. Nah lo, ya kan? Pusing kan kalau dikasih pertanyaan seperti itu. Oke teman-teman, tolong disimak nih teman-teman ya. Ini sih umum aja sebenarnya. Buat teman-teman nih yang rencana mau kredit motor, khususnya teman-teman yang BI checking ya. BI checking tolong disimak nih teman-teman ya. BI checking itu ada beberapa karakter ya. Pertama BI checking by bank. By bank ya kan, itu bank resmi ya, bank resmi ataunya bank BI, bank BCA, bank BRI, bank Mandiri. Nah, itu BI checking bank. Nah, kalau misalkan teman-teman ada bermasalah mengenai KUR, pinjaman usaha dan sebagainya, itu ceritain aja di situ nggak apa-apa, ya kan? Nah, teman-teman nggak usah malu, nggak usah ragu-ragu curhatnya teman-teman kalau masalah BI checking. Kadang-kadang teman-teman di sini pengen minta bantu tapi nggak mau cerita, nggak mau curhat. Nah, bingung kitanya gitu kan, kasih solusinya nggak tahu gitu, masalahnya apa, kendalanya apa, di mana gitu kan. Pertama itu mengenai BI checking ya. Terus di leasing. Nah, BI checking leasing ini gini teman-teman. Nah, ini saya perjelas nih ya mengenai BI checking leasing. Jadi BI checking leasing itu kalau misalkan teman-teman hanya bermasalah di satu leasing, pernah kredit motornya dikembalikan, teman-teman itu bisa coba pakai leasing lain teman-teman. Jadi misalkan contoh leasing A, dibalikin nih motornya, ya kan, atau ditarik motornya, teman-teman bisa pakai leasing B, C, D, F dan sebagainya. Tapi nanti Juklaknya menentukan ketentuan leasingnya gitu teman-teman. Jadi tidak bisa, saya juga tidak bisa meyakinkan kalau itu memang bisa di ACC sampai benar-benar 100% gitu. Kita hanya mengarahkan bagaimana caranya teman-teman bisa di ACC. Nah, itu untuk BI checking di leasing nih teman-teman, mengenai kredit motor atau kredit mobil. Nah, itu biasanya bersangkutan satu dengan yang lainnya gitu. Nah, saya jelasin lagi kalau misalkan di FIF. Di FIF BI checkingnya misalkan kayak Spectra, terus dan Astra, itu dia ngelink tuh teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan punya masalah di situ, baiknya diceritain juga ya kan. Kalau Spectra itu pinjaman untuk pembiayaan elektronik ya teman-teman ya, furniture, elektronik dan sebagainya kayak gitu. Nah, kemudian kalau di Adira, Adira elektronik ada, Adira motor ada. Nah, itu teman-teman cek lagi, atau mungkin pinjaman di BBKB. Nah, yang bermasalah nih kadang-kadang BI checking di pinjol teman-teman nih. Nah, BI checking pinjol itu sejenis dan kawan-kawannya ya teman-teman ya. Sejenis dan kawan-kawannya itu seperti ShopeePay, GoPay, Julo, Akulaku, Kredipo, Home Credit, apalagi itu pokoknya dan kawan-kawannya lah intinya ya, mau baik
secara ilegal ataupun tidak ilegal. Nah itu teman-temannya tuh. Nah itu teman-teman bisa dicek tuh di Auto Finance. Nah Auto Finance itu dia ngecekin di situ tuh, ya kan, ngecekin di situ. Kalau emang kira-kira satu atau dua aja nyangkut, itu udah nggak bakalan lolos tuh di Auto Finance gitu. Nah kemudian yang terakhir biasanya kita menggunakan MCF nih, MCF ya kan. Nah itu dia pasti bakal keluar semua tuh WO yang dari pertama yang saya sebutin tuh, dari bank, leasing, pinjol tuh keluar semua tuh, nanti tuh dicek sama dia, cet ya kan, oh, bisa nggak nih ya kan. Kalau misalkan nggak bisa berarti nggak lolos untuk proses surveinya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau survei, baiknya diperhatikan itu mengenai histori kreditnya teman-teman. Jadi histori kredit itu penting. Nah itu harus ceritain ke kita. Misalkan contoh histori kreditnya yang tadi yang saya sebutkan di sebelumnya ya kan, pernah balikin motor di mana, di leasing apa, angsuran kreditnya bermasalah di mana. Nah itu mengenai B checking ya kan. Kalau misalkan itu udah diceritakan, kalau misalkan itu sudah diceritakan, sorry tadi ada yang telepon masuk. Kalau misalkan itu udah diceritakan, nanti saya coba akan memberikan solusi. Solusi itu bukan solusi yang 100% di ACC ya. Artinya kita memberikan solusi clue gimana caranya bisa di ACC sama leasing yang mau biayain kredit motor kita gitu. Karena saya kan dari dealer nih, dari dealer Hondanya ya kan. Bagaimana caranya pengajuan kredit motor teman-teman itu bisa di ACC sama pihak leasing yang saya arahkan gitu. Nah itu mengenai BI checking ya teman-teman ya. Kemudian cek juga pasangan teman-teman, BI checking pasangannya. Kalau misalkan satu sama lain ceritain aja, pasangan saya begini, suami saya gini-gini. Ceritain nanti biar saya berikan solusinya gitu. Itu mengenai seputar BI checking teman-teman nih ya. Nah, ada juga teman-teman yang minta bantu masalah data-data, masalah kapasitas. Nah, itu kalau kapasitas saya nggak bisa bantu teman-teman, sorry banget, nggak bisa ngerehab data ya. Mohon maaf, nggak bisa ngerehab data. Jadi saya bicaranya BI data apa yang teman-teman kasih ke saya. Contoh misalkan statusnya duda atau janda ya kan, single parent. Nah itu selalu dimintain yang namanya surat keterangan, dudanya duda di cerai mati atau cerai hidup. Nah itu dimintain suratnya tuh. Kalau misalkan cerai mati, surat kematiannya, atau cerai hidup, surat cerainya yang resmi dari pihak Departemen Agama, atau surat keterangan surat keterangan dari RT RW berstempel bahwa menerangkan teman-teman sudah berpisah atau bercerai dengan suami atau istrinya gitu teman-teman. Itu mengenai status data single ya, duda atau janda gitu teman-teman. Nah kemudian kalau status bujangan nggak ada masalah, biasanya cukup lampirin aja KTP orang tua teman-teman gitu. Nah itu satu mengenai datanya. Kemudian kita banyak teman-teman yang minta bantu masalah data backlist di area. Biasanya tuh di area itu wilayah-wilayah yang begini, wilayah-wilayah yang brown area itu, zona-zona merah atau zona hitam yang emang sama pihak leasing ya, itu memang sudah dikelompok-kelompokkan gitu. Misalkan contoh area mana nih, ada area Kronjo atau area misalkan area Gabus, Bekasi. Nah itu biasanya udah diplot-plot tuh sama pihak leasingnya, bukan dari saya pribadi gitu. Karena nanti dia yang menentukan tuh DP-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman masuk red area ya kan, wilayahnya red area, tapi saya nggak pernah bermasalah nih Pak, saya nggak pernah kredit motor, tapi areanya memang sudah di-float sama pihak leasingnya, udah dikotak-kotakin gitu. Jadi teman-teman nggak bisa tuh ngikutin DP-DP promosi,
DP minim, itu nggak bisa teman-teman gitu. Baiknya teman-teman ikutin sistem mekanisme aturan dari leasingnya. Contoh misalkan DP-nya harus 20%, harus 30%. Nah itu biasanya nanti lolos teman-teman gitu, untuk area-area yang memang sudah di backlist sama pihak leasingnya. Bahkan ada beberapa leasing yang emang nggak berani makan gitu. Ada yang pihak leasing emang yang nggak berani makan untuk proses pengajuan kredit di area-area tertentu gitu teman-teman. Nah itu untuk data-data yang memang seringkali saya mendapatkan kendala dari teman-teman nih sebagai pemohon kredit, minta bantuan untuk proses datanya bagaimana caranya bisa di ACC. Jadi saya di sini sebenarnya curhat nih kepada teman-teman nih. Saya curhat ya, ya mohon maaf, maksudnya saya bukan menyepelekan atau saya tidak menghargai apa yang teman-teman punya gitu. Tapi kan saya juga hanya mengikuti ketentuan atau aturan dari pihak leasingnya teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan emang teman-teman mau sharing ke saya ya kan, ceritain aja teman-teman. Jadi nggak usah sungkan-sungkan gitu. Kalau emang kira-kira masih ada harapan untuk ACC nih, feelingnya teman-teman, ACC nggak apa-apa, ceritain dulu masalahnya di mana gitu kan, kendalanya di mana. Karena kalau misalkan tidak seperti itu, ya gimana caranya kita bisa di ACC gitu. Kalau memang teman-teman sendiri yang punya masalah terus ngebalikinnya ke saya gitu, sebagai marketing bagaimana caranya bisa dibantu di ACC, sedangkan teman-teman nggak mau cerita. Nah itu repot gitu. Tapi kan kalau udah kita ceritain ya kan, teman-teman udah diceritain, oh iya sorry nih, mohon maaf saya nggak bisa bantu, berarti teman-teman udah up tuh, teman-teman udah jangan ada harapan kredit motor. Gitu. Kalau saya sarankan mendingan beli cash, beli second ya kan, atau teman-teman ya kemungkinan yang terakhir adalah DP-nya dikumpulin dulu aja gitu. Kalau memang bener-bener ngebet banget, pengen banget motor baru gitu, DP-nya kumpulin dulu sampai bener-bener kapasitas DP-nya masuk gitu teman-teman. Jadi nggak usah malu-malu gitu, ngapain juga malu gitu kan. Jadi saya juga ngasih info ke teman-teman jadi jelas, detail ya kan. Nggak salah orang nanyanya gitu, maksudnya oh iya di Teddy Motor ini bisa dilayanin dengan baik walaupun nggak pernah ketemu orangnya ya kan, bisa dikasih solusi-solusi untuk pengajuan kredit motornya gitu kan. Nah kalau bisa dikasih tuh apa namanya, ulasan-ulasan terbaiknya ya kan, kasih bintangnya ya kan. Walaupun nggak kredit motor ya kasih ulasannya lah, oh iya nih berarti begini nih caranya gitu, saya dapat nih solusinya gitu kan. Ya walaupun nggak kredit motor di Teddy Motor ya nggak apa-apa, kasih bintang, bener nggak, kasih ulasan gitu. Karena kita juga memang sudah memberikan solusinya semaksimal mungkin ya kan, bagaimana caranya teman-teman punya motor baru gitu ya, baik buat usaha, baik buat apa namanya, buat kerja gitu kan, intinya ya buat operasional sehari-hari lah gitu. Oke, thank you teman-teman, terima kasih banyak. Mungkin video ini kan saya biasalah, saya mah cuman bisanya begini doang, bikin video ya kan. Jadi thank you banget ya, kalau bisa mah di like lah YouTube saya ya kan, di subscribe gitulah. Bener nggak ya kan, kali aja bisa jadi YouTuber gitu. Oke, thank you, terima kasih banyak teman-teman. Semoga teman-teman bisa dapat motor barunya. Oke, thank you. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi. Sukses selalu buat teman-teman semuanya.